Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di kajian Ramadan, sebuah kajian yang memberikan banyak inspirasi, motivasi, dan kisah-kisah menarik lainnya untuk pemirsa setia YouTube channel SD Muhammadiyah 01 Cilacap. Halo teman-teman semua, lama ya tidak berjumpa. Apa kabarnya hari ini? Semoga kita selalu diberikan kesehatan dan keberkahan dalam menjalankan ibadah puasa kali ini. Amin, amin, ya robbal alamin. Di hari yang menyenangkan ini, bertemu lagi dengan Bu Anita. Teman-teman semua pasti udah gak sabar kan dengar kisah hari ini? Baiklah, Bu Anita spill dulu deh kisahnya hari ini. Kisah ini mungkin sudah familiar di antara teman-teman semua. Kali ini Bu Anita akan berkisah tentang makhluk imut, kecil, mungil, yang mungkin bagi kita makhluk tersebut adalah makhluk lemah. Eits, jangan salah. Meskipun sering dibilang makhluk lemah, tetapi Allah Subhanahu wa Ta'ala sangat mengistimewakan makhluk ini loh. Bahkan namanya abadi dalam nama surah di Al-Quran. Masya Allah. Bagi penasaran kan kisahnya? Tapi sebelumnya jangan lupa untuk like, comment, dan subscribe channel YouTube SD Muhammadiyah 01 Cilacap untuk mendapatkan kisah-kisah menarik lainnya. Baiklah, tanpa berlama-lama kita mulai kisahnya. Cerita ini Ibu ambil dari Daily Sirah yang bersumber pada Al-Quran surah An-Naml ayat 18 sampai 19 dan dari tafsir Ibnu Katsir. Judul hari ini adalah Ketika Raja Manusia dan Jin menahan langkah kakinya demi nyawa seekor serangga. Sebuah pelajaran berharga tentang bagaimana seharusnya yang kuat memperlakukan yang lemah. Coba pertama, kita bayangkan diri kita kecilkan ego kita dan kita posisikan diri kita sebagai makhluk paling kecil di suatu lembah. Ya, coba kita imajinasikan kita adalah seekor semut. Hari itu, tempat tanahmu berpijak tiba-tiba bergetar hebat. Kelegel-kelegel kecil melompat-lompat di atas tanah. Suara gemuruh mendekat, makin lama, makin bising hingga membekakan telinga. Debu tebal membumbung ke angkasa, menutupi cahaya matahari. Itu bukan gempa. Itu adalah pasukan Nabi Sulaiman alaihissalam. Bayangkan kemegahannya, barisan manusia dengan baju besi yang berkilauan, pasukan jin yang dengan wajah-wajah menyeramkan yang tunduk dan patuh, hingga burung-burung yang terbang di langit dengan sayap mereka yang lebar. Ini adalah angkatan perang terkuat yang pernah ada dalam sejarah peradaban umat Islam saat itu. Tak ada satupun kekuatan yang bisa menghentikan langkah mereka. Di tengah kepanikan koloni semut tadi yang berlarian tak tentu arah, sang raja semut berteriak dengan sekuat tenaga. Suaranya penting, penuh ketakutan, namun tetap bijaksana. Wahai semut-semut, masuklah ke dalam sarang-sarang agar kamu tidak diinjak oleh Sulaiman dan tentaranya, sedangkan mereka tidak menyadarinya. Rasakan ketegangan saat itu.
Kaki-kaki kuda raksasa sudah tinggal beberapa meter lagi. Bayangkan, kematian sudah menyelimuti lembah itu. Kita bersiap untuk remuk redam diinjak ribuan kaki yang tidak peduli pada nyawa kita. Namun tiba-tiba keheningan yang aneh pun terjadi. Getaran tadi berhenti mendadak. Pasukan raksasa yang tadi datang diam termenung. Ternyata Nabi Sulaiman alaihissalam mendengar teriakan kecil itu. Angin membawa suara semut ke telinga Nabi Sulaiman alaihissalam. Dan lebih menakjubkan lagi, Nabi Sulaiman tersenyum, lalu tertawa kecil mendengar instruksi dari sang raja semut tadi. Beliau bukan tertawa meremehkan, beliau tertawa bahagia. Kenapa? Karena sang raja semut tadi berkata, sedangkan mereka tidak menyadari. Padahal semut tahu bahwa Nabi Sulaiman dan para pasukannya bukan pembunuh raja. Mereka hanya tidak sengaja. Semut tadi berhusnuzon, berprasangka baik kepada sang Nabi Sulaiman alaihissalam. Seketika itu juga Nabi Sulaiman memerintahkan pasukannya, jin, manusia, burung untuk berhenti, berbelok arah, atau menunggu sampai semut-semut tadi yang aman di dalam tanah. Saat itulah Nabi Sulaiman berdoa dengan hati bergetar, "Ya Tuhanku, berikanlah aku ilham untuk tetap mensyukuri nikmat-Mu." Teman-teman semua, kisah ini menampar kita dengan sangat keras. Nabi Sulaiman, sang raja yang menguasai angin dan jin, masih peduli untuk tidak menyakiti seekor semut. Beliau peka, beliau mendengar, dan beliau peduli. Lantas, bagaimana dengan kita? Kita baru punya jabatan sedikit saja, kadang sudah tega menginjak harga diri orang lain. Kita baru punya harta sedikit, sudah tidak peduli dengan orang-orang kecil. Jika Allah saja merekam kisah semut ini di dalam Al-Quran, itu tandanya Allah sangat peduli pada hal-hal kecil. Jangan pernah meremehkan siapapun, karena bisa jadi yang kita anggap kecil, suaranya sangat didengar oleh Allah SWT. Teman-teman semua, tidak penting itu lemah ataupun kuat, besar ataupun kecil, keduanya itu tetap sama di mata Allah. Jangan karena kita merasa diri kita lebih besar dan unggul, lantas memindahkan yang lemah. Semoga kisah tadi menjadi bahan renungan yang selalu menjadikan diri kita pribadi yang baik, mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian kisah tadi, kisah singkat dari Bu Anita. Semoga menjadikan teladan bagi kita semua. Sesat di jalan malu bertanya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Ihdinas shiratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat menjalankan ibadah puasa.